Halo sahabat PMO Jabodetabek Punjur, selamat datang kembali di podcast Kota dan Kita. Bagi yang baru nonton dan dengar, halo salam kenal, aku Nabila dari PMO, Project Management Office Jabodetabek Punjur. Tim kerja di bawah Tim Koordinasi Penataan Ruang Jabodetabek Punjur. Ketua dari Tim Koordinasi Penataan Ruang ini adalah Menteri ATR BPN. Kali ini aku berkesempatan untuk berbincang santai bersama salah satu narasumber yang mungkin kalian akan tahu nih apa saja terkait permukiman yang ada di sekitar kawasan Jabodetabek Punjur. Bagi kalian yang mungkin suka dengan topik-topik terkait permukiman, khususnya yang ada di kawasan Jabodetabek Punjur, kali ini aku spesial menghadirkan Ibu Pipit dari selaku ASN Pengendalian Penertiban Penataan Ruang dan juga Housing Researcher. Nah, Bu Pipit akan berbagi insight menarik dari sudut pandang seperti apa sih permukiman yang ada di kawasan Jabodetabek Punjur ini untuk memberikan kalian ilmu baru dan juga mungkin dapat kalian manfaatkan juga sebagai salah satu keilmuan kalian nantinya atau dapat diimplementasikan di bidang kerja kalian masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. Selamat datang Ibu Pipit di podcast Perdana PMO. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama yang sering saya tanyakan kepada narasumber yang lain adalah mungkin perkenalan dulu kali ya, Ibu Pipit sehari-harinya seperti apa sih kegiatannya sebagai ASN dan juga Housing Researcher? Oke, terima kasih ya kesempatannya. Saya memperkenalkan diri, saya Pipit, saya ASN di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kurang lebih sekitar 11 tahun ya. Spesifiknya memang pekerjaannya di bidang penertiban pemanfaatan ruang, jadi berkaitan dengan penegakan hukum ya terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Tapi di satu sisi saya juga punya interest yang besar di bidang housing. Jadi untuk latar belakang akademis saya itu dari mulai S1, S2, kebetulan 2 kali S2-nya itu terkait dengan housing, khususnya di perkotaan seperti itu. Jadi mungkin memang experience-nya banyak di penertiban ya, penataan ruang, tapi untuk background akademisnya di housing gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke lebih spesifik terkait penertiban penataan ruang ini Bu, karena mungkin pendengar kita dan penonton kita juga kebanyakan anak muda dan pasti bagi teman-teman akan sangat menarik sekali karena ini terkait housing apalagi di perkotaan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah benar sih Bu milenial atau Gen Z zaman sekarang akan semakin susah memiliki rumah gitu ya. Bagaimana Ibu menanggapi fenomena yang terjadi saat ini? Saya kira begitu ya. Jadi terakhir memang saya mengadakan riset kecil-kecilan mengenai milenial dan kepemilikan rumah. Jadi memang ini saya ngambil dari data BPS sih. Saya kurang ingat persisnya seperti apa angkanya, tapi kalau nggak salah sekitar pokoknya artinya sebagian besar dari milenial terutama di perkotaan itu akan kesulitan memperoleh rumah. Pertama mungkin karena tentunya harga semakin naik, kemudian juga akses ke finance-nya juga susah ya. Sementara mungkin dari anggaran atau dari pendapatan tidak mengejar untuk membayar rumah gitu. Nah, itu yang akan menjadi problem ke depannya, apalagi jadi kan sekarang kita masih ada housing backlog ya, kekurangan perumahan sekitar 11 juta, ditambah lagi dengan adanya usia produktif milenial ini yang nantinya harusnya bisa mengangkat Indonesia menjadi Indonesia maju di 2040 ya kalau tidak salah, Indonesia negara maju begitu. Tapi satu sisi dihadapkan dengan persoalan nggak punya rumah nih, jadi padahal rumah itu kan basic needs ya, itu akan meningkatkan produktivitas. Nah, artinya jadi kalau menurut saya itu urgent banget supaya teman-teman yang usia produktif ini, baik milenial dan Gen Z begitu ya, itu bisa difasilitasi dengan perumahan supaya bisa meningkatkan produktivitas itu sih menurut saya. Oke, salah satu fasilitasnya itu benar nggak sih dengan rental housing? Bisa dijelaskan nggak apa itu rental housing dan apa pentingnya rental housing ini? Oke ya. Itu sih sebenarnya usul saya aja. Jadi memang saya mengajukan suatu riset mengenai mengeksplorasi kesempatan orang-orang terutama early productive age itu untuk memiliki rental housing di perkotaan, tapi yang lokasinya strategis dan aksesnya bagus sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kita rental housing kan sebetulnya ya rumah yang kita tempati secara sewa. Jadi kan ada dua bentuk tenurial ya. Tinggal memiliki atau self own sama rental. Nah, selama ini kan stigma rental itu ya seperti tidak punya kepastian hukum ya, artinya kadang-kadang takutnya diusir atau juga kan nggak bayar pajak ya. Kebetulan saya juga salah seorang yang menyewakan lah gitu. Nah, itu kan sebetulnya pemerintah tidak mengambil pajak secara resmi dari itu kan. Jadi artinya kalau menurut saya dan berkaca dari negara-negara lain yang sebetulnya mengutilize gitu rental housing untuk menyediakan perumahan untuk orang-orang yang membutuhkan dan terutama di tengah kota itu sangat bagus sekali, terutama di perkotaan. Jadi saya pikir salah satu solusi ya
Ini termasuk salah satu saran dari Ibu. Iya betul. Gitu ya, jadi peran rental housing itu ditingkatkan. Sementara selama ini kan memang rental housing ada, tapi hanya untuk yang masyarakat berpenghasilan rendah. Itu memang sudah dan wajib disediakan oleh pemerintah. Tapi untuk teman-teman yang early productive age itu yang bukan masyarakat berpenghasilan rendah, cuma untuk membeli rumah yang di tengah kota supaya dia produktif tuh nggak mampu ya, karena kan ya bayangin aja udah berapa di tengah kota. Nah, sementara kalau mau jauh banget itu kan ya tahu sendiri, apalagi kalau di Jakarta perginya tuh harus spare 2 jam dan segala macam sehingga tidak produktif. Jadi lebih baik saya usul meningkatkan peran rental housing terutama di private market, karena kayaknya di Indonesia ini private rental housing itu nggak ada perusahaan yang khusus menyediakan rental housing secara profit ya, untuk mendapatkan profit belum ada. Sementara seperti di Inggris dan segala macam tuh ada perusahaan yang khusus menyediakan rental housing kayak gitu. Agensinya gitu. Iya, jadi rental housing ini tekniknya per rumah gitu, per kakak, atau mereka kalau misalkan memang ada developer atau agensi yang menyediakan rental housing ini termasuk kayak satu perumahan, lalu mereka ya istilahnya kayak jual beli rumah gitu, cuma ini di rental gitu. Tekniknya seperti apa sih, Bu? Iya, bisa macam-macam sih. Bisa mungkin bentuknya seperti kompleks rumah yang landed, bisa juga yang apartemen. Tentu kalau di tengah kota lebih visible yang apartemen ya. Cuma mungkin di kota-kota lain yang misalnya kota-kota orang ekspat, kota-kota yang misalnya orang kerjanya itu hanya 5 tahun kontrak kemudian pergi, itu bisa aja dibuat kompleks untuk rental housing. Jadi nggak akan boros infrastruktur kalau menurut saya, karena ketika kita buat perumahan akan buat jalan, sementara kadang-kadang itu tidak terencana gitu. Jadi akhirnya berantakan. Iya, betul. Yang akhirnya menjadi si pola ruang ini berantakan. Betul. Nah, tadi kan juga sempat disinggung apartemen. Sebenarnya rental housing dengan apartemen murah ini itu sama apa beda, Bu? Beda. Jadi kalau apartemen kan tentu dia kan kalau istilah pemerintahnya lah rusunami, rumah susun milik ya. Jadi tentunya self own. Kalau yang rental housing ya disewa, tapi kita harus memberikan penawaran rental yang long term dan pasti. Jadi misalnya kalau di Singapura kan 99 tahun, walaupun dia istilahnya bukan rental ya, cuma memang dimiliki oleh pemerintah. Jadi mungkin kita bisa ada skema 20 tahun, 30 tahun, sehingga orang akan lebih secure gitu, nggak tiba-tiba takut bakal diusir lah gitu. Berarti rental housing ini kayak kurang lebih sama kayak kontrak atau? Betul, kontrak. Kontrak. Oke. Kayak kosan aja, cuma lebih diformalize gitu. Kebijakannya sendiri untuk rental housing berarti hak guna bangunan ya, Bu ya? Kalau itu bisa macam-macam sih, jadi kan tergantung sama ownernya. Kalau misalnya dia perusahaan dia harus HGB, tapi kalau misalnya saya perorangan bisa SHM. Tapi artinya dari pemerintah itu memberikan landasan hukum buat saya selalu penyewa dan orang-orang yang akan menyewa tuh mengenai tenurialnya, lama tenurialnya, kemudian mekanisme jual transaksinya dan sebagainya. Selama ini kan nggak diatur, jadi mekanismenya semua berdasarkan market aja gitu. Oh begitu, jadi emang berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat seperti itu ya. Nah ini juga akhirnya kita masuk ke masalah pengendalian ini gitu. Apa yang akhirnya menyebabkan muncul aktivitas pekerjaan seperti Ibu gitu ya, pengendalian, penerbitan, penataan ruang. Emang seperti apa sih pelanggaran penataan ruang yang kerap terjadi khususnya di Jabodetabek Punjur? Oke, baik. Memang kalau saya ngomong terkait dengan perkotaan, memang paling tinggi untuk ronanya ya, kegiatan yang melanggar di perkotaan itu kebanyakan untuk housing ya, karena memang tekanan untuk atau demand untuk housingnya itu tinggi, dan juga sebetulnya di tempat-tempat lain ya. Nah, kenapa muncul itu ya tadi, karena orang butuh ruang berebut, sementara ruangnya terbatas, kemudian jadi ya sementara kan kita sudah punya tata ruang yang dimaksudkan supaya kita punya ruang ini lebih sustainable gitu ya, tapi karena demand-nya terlalu tinggi, orang jadi ya tidak mematuhi itu, sehingga istilahnya menabrak aturan-aturan lah seperti itu. Nah untuk jenis pelanggarannya pun ada beberapa jenis kah, atau memang sudah termasuk disamaratakan aja itu termasuk pelanggaran penataan ruang apa, atau ada pintu-pintu, ada koridor-koridor tersendiri untuk pelanggaran penataan ruang? Iya, kalau pelanggaran penataan ruang sih memang ada beberapa kategori ya, tipologi kita bilangnya. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan yang paling parah aja ya. Jadi misalnya dia membangun di kawasan lindung. Kawasan lindung kan ada beberapa macam, seperti misalnya ruang terbuka hijau, kemudian sempadan sungai dan sebagainya. Nah, dia membangun di situ. Nah, itu yang sudah jelas-jelas tidak diperkenankan dan paling parah lah gitu untuk jenis pelanggaran. Di lain sisi banyak juga sih yang lain, seperti misalnya pelanggaran KLB atau koefisien lantai bangunan, itu juga pelanggaran. Cuma memang mereka kan misalnya disuruh
atau diwajibkan hanya bangun 8 lantai gitu ya. Kemudian dibangun 13 lantai. Nah, itu kan ada 5 lantai yang sebetulnya tidak diperbolehkan. Itu juga termasuk pelanggaran. Itu juga termasuk pelanggaran ya, bisa masuk pelanggaran ya. Karena memang aturannya hanya boleh berapa lantai, tapi ternyata dari pihak pembangun membangun lebih dari lantai yang ditetapkan. Oke. Nah, kalau tanggapan Ibu terkait pemukiman kumuh sendiri nih bagaimana? Karena kan memang sekarang semakin banyak pemukiman kumuh yang kita lihat ada di Jakarta, apalagi di wilayah-wilayah sekitarnya gitu. Kalau pemukiman kumuh saya pikir itu dia kalau saya lihat posisinya terjepit karena sebetulnya pada dulu mereka kan rata-rata permukiman lama begitu ya. Kalau saya melihat dari sudut pandang permukiman lama ya, mereka berada di situ sebetulnya dulu tidak kumuh dan tidak terjepit, tapi karena dinamika pembangunan begitu sehingga dia jadi terjepit dan segala macam. Kemudian fasilitasnya juga tidak bisa keep up sama zaman gitu, akhirnya jadi kumuh dan sebagainya. Kalau menurut saya sih memang beberapa perumahan itu tuh, jadi kan kalau di kota itu banyak layernya ya istilahnya, itu menurut saya harus dipertahankan, apalagi rumah lama, permukiman lama, karena itu warnanya kota di situ. Tapi tentu aja perlu ada penataan. Jadi walaupun dia kecil, walaupun dia ganggang gitu, tapi bisa ditata dengan baik supaya sehat gitu ya. Jadi bisa jadi layak juga, dan itu menjadi satu karakter kota. Jadi kota itu kita bisa melihat dari zaman dulunya kayak apa, zaman barunya kayak apa gitu. Sebetulnya sih kalau menurut saya beberapa kumuh harus kita pertahankan dan tata gitu. Tapi kalau kumuh yang memang udah membahayakan gitu ya, membahayakan penghuni atau orang lain, ya memang itu harus direlokasi. Ini pertanyaannya tentang relokasi nih selanjutnya. Nah, mengenai relokasi dalam rangka penataan pemukiman, bagaimana sih kriteria pemukiman yang layak untuk direlokasi gitu, termasuk dalam ini udah bahaya waktu direlokasi seperti itu. Lalu setelah direlokasi, upaya apa saja yang dilakukan sebelum relokasi, saat direlokasi, dan sesudah direlokasi? Mungkin untuk kriteria yang perlu direlokasi itu ya, tentunya yang tadi yang jika tidak direlokasi dia akan mengganggu kepentingan umum. Kalau menurut saya ya itu. Contohnya misalnya seperti yang di Waduk Pluit itu ya, kan karena dia mengokupasi badan air dan sebagainya, sehingga harus dipindahkan supaya ruang untuk airnya lebih besar gitu. Nah, untuk kemudian tentu untuk mindahin itu kita harus memperhatikan aspek manusianya ya, aspek sosial ekonomi. Saya juga pernah lakukan riset ini ketika tesis saya. Jadi memang beberapa hal tuh prosesnya harus pelan-pelan gitu kan. Mungkin juga teman-teman di pemerintah DKI juga sudah melakukan ini ya. Jadi memang harus diperhatikan istilahnya adalah livelihood dia sebelum dan sesudah itu harus sama. Terus kemudian ada di sana ada kriteria-kriterianya apa itu livelihood, apakah itu transportasi dan segala macam. Dan di situ ketika mereka harus dipindahkan, harus diperhatikan lokasi barunya begitu ya, jangan terlalu jauh, dan kemudian livelihood dia masih sama kurang lebih. Kalau enggak, soalnya tadi balik lagi ke tempat yang lama. Terus kemudian juga harus bertahap, jadi nggak bisa langsung yang kayak diangkut lah gitu ya. Tapi memang harus ada unsur sukarela, harus bertahap, harus diberikan pengertian gitu-gitu, supaya mereka juga bisa membangun livelihood-nya dari awal di tempat baru gitu. Kalau enggak, soalnya ketika hanya istilahnya tercerabut gitu ya secara cepat, orang akan balik lagi gitu. Jadi memang ini sih prosesnya cukup panjang ya. Tapi kalau menurut saya mau nggak mau gitu, jadi harus dilakukan. Dan memang ya itulah, mungkin pemerintah di satu, sekarang saya juga pemerintah ya, jadi satu sisi juga harus memperhatikan kepentingan greater goods-nya gitu, kepentingan umum, tapi satu sisi juga teman-teman yang harus dilokasi juga harus diperhatikan livelihood-nya gitu. Dalam kasus nyatanya ada nggak sih Bu pemukiman yang udah gawat banget untuk dan harus direlokasi secepatnya, tapi ternyata penduduk ini enggan untuk direlokasi karena alasan tempat relokasi yang jauh dari mereka bekerja, lalu tidak ada sarana transportasi umum? Pernah nggak sih menemukan kasus-kasus spesifik yang membuat mereka enggan untuk direlokasi? Mungkin saya melihat ke kasus tesis saya dulu, tapi memang ini 2014 ya, jadi memang saya nggak terlalu update untuk dibandingkan dengan zaman sekarang ya. Cuma dulu sih memang ya seperti itu, karena lokasi hunian barunya kurang lebih sekitar 30 kiloan dari rumah yang lama. Jadi akses dan kehidupan mereka tuh masih di yang lama ya, seperti misalnya sekolah anaknya, kemudian dia bekerja di situ. Jadi akhirnya mereka punya hunian yang di tempat baru, tapi dia tetap tinggal di tempat yang lama gitu. Jadi bolak-balik. Terus kemudian sekolahnya juga. Jadi memang pemerintah membantu untuk transportasi ke lokasi yang lama dulu, karena banyak mereka belum bisa memindahkan. Membiasakan dulu ya. Betul. Itu memang ya, kalau menurut saya sih memang lokasinya terlalu jauh ya.
Cuma mungkin ya kita nggak tahu pertimbangan seperti apa, tapi memang ya faktor itu sebetulnya salah satu yang menyebabkan. Kalau saya dulu penelitian adalah resiko marginalisasi. Nah, itu salah satu resiko yang menyebabkan mereka termarginalisasi adalah jarak transportasi yang sangat jauh sehingga membuat penghasilan mereka tuh habis di transport gitu. Betul. Ini juga sempat dibahas di episode sebelumnya sih gitu. terkait memang orang-orang memilih sebenarnya kerja di Jakarta itu untuk meningkatkan ekonomi, tapi ternyata karena mereka hidup di kota-kota penyangga di Jakarta gitu yang harus mengeluarkan uang ekstra untuk transportasi yang akhirnya tidak bisa mengangkat mereka untuk bisa punya hunian yang lebih layak lagi gitu. Oke. Jadi memang kalau untuk kasusnya di Jakarta sendiri Bu, berarti gimana nih menurut Ibu di sudut pandang Ibu nih ya sebagai pribadi housing researcher gitu. Masih mungkinkah orang-orang untuk memiliki impian punya rumah di Jakarta atau mungkinnya malah di Bogor, Depok, Tangerang seperti itu? Kalau saya kira sih mungkin ya, tapi harus balance. Jadi antara ekspektasi kita nggak mungkin mau rumah landed yang ada halamannya gitu. Ketika kita kerja di Jakarta misalnya, dengan penghasilan kita yang mungkin 70 atau 60% lah habis buat transportasi. Kalau mau kayak gitu, nah artinya kita harus mengatur ekspektasi kita dan kita harus rela tinggal di hunian vertikal misalnya, ditambah dengan dorongan dari pemerintah untuk menyediakan landasan hukum yang bagus sehingga orang nyaman tinggal di apartemen, tinggal di rumah rental segala macam itu, supaya jadi basic needs-nya sebetulnya punya hunian. Punya hunian itu bisa dengan bentuk macam-macam gitu, tapi ya pola pikir kita jangan selalu mikir, terutama di perkotaan ya, pengen punya landed lah, karena landed udah pasti nggak akan mungkin dalam tengah kota kecuali kaya raya ya. Jadi ya udah, kalau menurut saya sih memang harus ada proses bertahap untuk mengubah mindset kita ya. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di perkotaan udah sedikit banyak familiar dengan hunian vertikal, tapi untuk yang area-area lain yang baru akan mengkota gitu ya itu mungkin akan jadi tantangan. Tapi mereka kan punya waktu berapa tahun untuk bisa menyesuaikan. Kalau teman-teman yang di kota ini ya mau nggak mau harus sigap untuk bisa mikir, oke, ya udah gue mau hidup enak gitu tengah kota biar gampang kemana-mana, tapi nggak usah mikir punya rumah landed lah gitu. Nah, masuk ke dalam hunian landed dan vertikal tadi nih, sebenarnya yang baik untuk kondisi perkotaan nih yang padat banget kayak Jakarta dan sekitarnya, itu sebenarnya yang paling baik perumahan, maksudnya hunian vertikal, atau yang paling cocok untuk tata ruang di perkotaan itu hunian vertikal atau malah hunian yang landed? Sebetulnya mix ya, tapi kan kalau kota itu kan sebetulnya semakin mendekati center itu dia value-nya lebih tinggi, sehingga orang rebutan ruang lebih banyak ya, demand-nya lebih tinggi. Jadi ya tentu harus vertikal mau nggak mau, karena orang rebutan situ banyak. Nanti kemudian semakin ke pinggir tentu densitasnya semakin turun gitu. Nah, jadi kalau menurut saya yang ideal ya memperhatikan jadi harus vertikal untuk lokasi-lokasi memang padat, kemudian dan jangan mengurangi kualitasnya. Jadi kan sebetulnya vertikal itu malah bisa memberikan kesempatan untuk bikin taman-taman yang besar, sehingga kita main ke density-nya aja dimainin sebetulnya, supaya membuat kehidupan yang layak ya. Mau nggak mau tinggal vertikal di kota tapi ada taman yang besar, dibanding dengan kemewahan punya taman sendiri di rumah tapi jauh gitu kan. Jadi kalau menurut saya kita harus main di situ aja. Berarti memang menyeimbangkan kebutuhan dan si kota ini tadi, kepadatan kota itu ya Bu. Jadi memang yang pertama kesadaran untuk teman-teman untuk kalau misalkan memang punya keinginan untuk tinggal di tengah kota ya, berarti harus bisa mengatur ekspektasi untuk tidak memiliki hunian landed gitu ya. Dan kalau misalkan kita akhirnya memutuskan untuk di hunian vertikal, ada baiknya penataan ruangnya juga dibarengi dengan RTH tersebut ya. Jadi memang seimbang gitu, tidak semuanya gedung-gedung tinggi sehingga mempengaruhi si kondisi tata kota itu tadi. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu. Pesan untuk anak-anak muda nih yang yang ingin memiliki rumah gitu, hunian gitu. Apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa memiliki hidup di pemukiman yang layak gitu. Tips apa sih yang harus dipilih mereka gitu? Misalkan mereka akhirnya memutuskan untuk aku tinggal di kota-kota remote di Jakarta, tapi nggak tahu nih harus start dari mana untuk memilih rumah yang baik gitu. Di daerah mana sih yang baik gitu? Pemukimannya ada kriteria tertentu untuk memilih satu hunian di satu pemukiman seperti itu. Kalau saya kebetulan karena pro-nya itu pro living di tengah kota ya, untuk perkotaan gitu, karena tadi itu masalah transportasi ya. Saja kita cari area yang
banyak fasilitas ya, kemudian ruang terbuka hijaunya ada. Kalau saya itu penting banget ya, ruang terbuka hijau. Kemudian pilih yang area yang memang ya standar lah ya, misalnya yang nggak banyak segala macam. Cuma kalau menurut saya kelebihan dari anak muda itu bisa kreatif, artinya kan bisa membuat komunitas untuk bikin suatu hunian yang kreatif. Jadi saya baru kepikiran aja sih, karena ketika saya jalan-jalan tengah kota itu banyak sebetulnya area-area gitu ya, area-area ruko yang obsolete gitu, yang tua seperti daerah kota. Menurut saya itu sangat bisa dijadikan perumahan komunal ya. Jadi misalnya misalnya ada teman-teman anak muda tuh ambil 5 deret gitu, kemudian kan 3 lantai ke atas, dibikinlah satu perumahan bersama-sama. Nanti mungkin belinya bareng segala macam. Jadi adalah suatu kerjasama di situ. Tapi jangan membiarkan properti-properti tua yang tengah kota, yang prime area itu tuh jadi nggak kepake gitu. Sayang menurut saya, karena potensinya masih tinggi. Tapi memang tantangannya besar karena masalah hukum, masalah kepemilikan tanah segala macam. Kebijakan. Iya benar. Cuma kalau menurut saya dan pesan buat teman-teman mungkin ya, yang teman-teman yang banyak idenya gitu, mungkin bisa dicoba diambil kesempatan di situ, dipelajari gitu. Saya juga kepengen tahu sih sebetulnya, dan mungkin nanti saya akan jadikan riset juga. Bisa nggak sih kita mentransform area-area yang prime, yang dulunya itu area keren lah istilahnya, tapi sekarang udah jelek, itu kita revive lagi menjadi area permukiman yang bagus gitu. Gitu ya. Nggak tahu sih, ini mungkin tipologi baru ya, tapi kalau saya rasa di luar kota banyak, di luar negeri banyak seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi satu ide buat teman-teman anak muda gitu. Jangan putus asa dan jangan ngotot gitu harus rumahnya. Misalnya kalau saya sih berpikir punya rumah tuh nggak wajib yang landed ya, dan nggak wajib punya rumah kalau menurut saya, karena kita itu, saya pernah baca orang-orang Asia itu berpikir rumah itu sebagai cara untuk meningkatkan capital. Nah, sedangkan teman-teman anak muda kan udah banyak tahu cara meningkatkan capital tidak dengan rumah ya, karena rumah itu kan sebetulnya tidak liquid dan sebagainya. Jadi sebetulnya bisa aja main di instrumen lain, tapi memiliki rumah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar aja. Jadi nggak perlu semua kesulitan yang mesti ngurus sertifikat lah, mesti ngurus IPL lah, apa segala macam itu tinggalin aja, karena kita bisa tinggal di rental housing yang semuanya udah diurusin orang, gitu. Jadi tinggal nanti mungkin tenornya bisa 10 tahun, kita mau pindah lagi kemana terserah, nggak apa-apa kan. Jadi kita bisa punya experience banyak di dalam kota itu. Jadi mengurangi kerepotan punya rumah sendiri gitu, tapi hal-hal lain itu dengan berkurangnya kerepotan itu bisa meningkatkan energi kita di tempat lain gitu. Dan jangan khawatir capital gain, karena capital gain bisa dapat dari tempat lain. Kalau menurut saya sih itu. Menarik banget. Nah, ini pendapat dari Bu Pipit bisa jadi insight yang lain untuk sahabat PMO yang mungkin sudah mulai mencari perumahan atau pemukiman yang cocok untuk kalian. Ini bisa juga diambil untuk menjadi bahan diskusi, misalkan dengan teman-teman kalian tadi yang mau memang memanfaatkan lahan-lahan yang memang sudah terbengkalai gitu. Tapi jangan lupa juga untuk selalu dikonsolidasikan dengan stakeholder terkait, pemangku kebijakan, apakah memang lahan tersebut itu memang free untuk kita manfaatkan gitu kan. Kalau misalkan harus juga dikonsultasikan dengan beberapa orang yang memang memiliki kebijakan di bagian housing gitu ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Pipit atas kehadirannya dan juga kesempatannya untuk berbagi insight menarik terkait pemukiman, khususnya di wilayah Jabodetabek Punjur. Semoga sahabat PMO yang memiliki ketertarikan dalam isu pemukiman ini bisa selalu mengikuti informasi yang kami berikan, baik di podcast ini maupun di sosial media Instagram kami. Jika sahabat PMO tertarik dengan isu-isu perkotaan, strategis perkotaan lainnya, bisa kalian cek di episode lainnya. Sampai jumpa kembali di episode lainnya. Dadah!